Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tradisi semiotika. Saya Aulia Pujastuti dengan NIM 22. Saya Zulfa dengan NIM 36. Saya Saskia Asmaudila dengan NIM 95. Saya Aprilia Putri Permatasari dengan NIM 16. Saya Iif Fitatulia dengan NIM 04. Selamat menyaksikan. Apa sih semiotika? Semiotika berbicara tentang tanda atau simbol dalam pesan yang dikodekan, berbagai makna, mulai tanda, sudut tanda yang ada maknanya. Kita hidup dalam jaringan kode atau tanda-tanda yang merupakan hasil dari kreasi. Semiotika ini membantu kita memahami apa yang terjadi dalam pesan dan memahami bagaimana menyampaikan pesan supaya bermakna. Kita seringkali berseteru hanya karena sebuah simbol dan hanya gara-gara sebuah budaya. Selanjutnya yakni tokoh-tokoh dalam semiotika. Yang pertama yakni Ferdinand de Saussure. Saussure berpendapat bahwa semiotika terdiri dari dua elemen yakni signifier dan signified. Apa sih itu signifier? Signifier adalah bentuk fisik atau visual dari sebuah tanda, sedangkan signified adalah makna atau konsep yang berada dalam pikiran ketika melihat tanda tersebut. Saussure menekankan bahwa hubungan tanda dan petanda adalah hubungan arbitrer atau hubungan yang tidak terjadi secara ilmiah, melainkan hasil dari keputusan bersama. Nah, tokoh yang kedua adalah Charles Sanders Peirce. Menurut Charles Sanders Peirce, teori semiotika adalah kajian tentang tanda dan bagaimana tanda tersebut berhubungan dengan objek yang diwakilinya, serta bagaimana tanda dipahami oleh manusia. Peirce dikenal sebagai salah satu pendiri utama semiotika modern, dan pendekatannya lebih filosofis dan logis. Peirce membagi tanda menjadi 3 jenis berdasarkan cara hubungannya dengan objeknya. Yang pertama adalah ikon, menyerupai objek. Yang kedua adalah indeks, berkaitan langsung. Dan yang ketiga adalah simbol, berdasarkan kesepakatan atau aturan budaya. Menurut Peirce, simbol adalah tanda yang merujuk pada objeknya melalui aturan, kebiasaan, atau konvensi sosial. Makna simbol dipelajari dan dipahami secara budaya, bukan karena bentuknya. Simbol yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti rambu dilarang masuk dengan warna merah melingkar dan warna putih melintang. Rambu ini biasanya digunakan untuk melarang kendaraan masuk dari satu arah tertentu. Menurut Ferdinand de Saussure, signifier sebagai penanda gambar dari, lalu signifier dari petanda makna dilarang masuk, atau bisa juga tidak boleh lewat di jalan sini. Arbiter, tidak ada hubungan alami dari gambar ini dengan makna larangan, tapi dipahami karena kesepakatan sosial dan aturan lalu lintas. Menurut Charles Sanders Peirce, ikon dari gambar indeks larangan masuk ke suatu jalan. Jenis tanda dari simbol ini yaitu makna tidak berasal dari gambar, tetapi diketahui karena aturan hukum dan lalu lintas. Simbol kedua yang dapat kita ambil yaitu dilarang parkir. Huruf P dengan coretan merah melintang. Rambu ini menyatakan bahwa area ini tidak boleh digunakan untuk parkir kendaraan. Menurut Ferdinand de Saussure, signified gambar huruf P dicoret, lalu signified larangan untuk parkir kendaraan. Arbiter konvensional, huruf P secara konvensional adalah parkir, dan tanda coretan yaitu dilarang. Menurut Charles Sanders Peirce, ikon gambar P dicoret, indeks larangan parkir yang berlaku di area tersebut. Lalu jenis tanda tersebut yaitu simbol karena maknanya tidak dapat ditentukan oleh bentuk secara alami. Jadi kesimpulan dari tradisi semiotika mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di sekitar kita seperti kata-kata, gambar, warna, bahkan emoji itu tidak hanya memiliki makna di luarnya saja, tetapi juga memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti menurut Ferdinand Saussure dan Charles Sanders Peirce, tanda memiliki 2 aspek yaitu penanda dan petanda. Saussure menyatakan bahwa hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat seperti kesepakatan dengan masyarakat. Lalu Peirce menambahkan bahwa ada 3 kategori atau yang sering disebut dengan triadis, yaitu icon, indeks, dan simbol.
Semiotika juga mendorong kita untuk lebih peka bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan kode dan simbol yang dapat dibaca. Jadi ketika kamu sedang melihat iklan, membaca komik, atau sekedar menggulir sosial media, ingatlah bahwa semua itu tidak hanya tampilannya saja, tetapi juga memiliki makna yang tersembunyi.